bagaimana sih sebaiknya kita memberikan pengetahuan tentang sexual education, bagaimana caranya? Karena kalau misalnya kita bilang sexual education kan konotasinya negatif, takutnya dibilang vulgar lah atau porno mungkin. Bagaimana baiknya orang tua atau mungkin lembaga masyarakat memberikan pengetahuan tentang sexual education? Jadi itu yang perlu kita ketahui dalam pemberian sexual education. Nah, kalau contoh di keluarga seperti itu ya, bagaimana orang tua ya menjadi dekat dulu dengan anaknya seperti itu. Orang tua tahu dulu tumbuh kembang anak itu seperti apa ya. Ada tingkatan ketika anak sudah menjelang dewasa gitu, menjelang remaja, itu mungkin orang tua harus mau membuka diri bahwa namanya anak menjelang remaja, dia akan mempunyai yang namanya ketertarikan lawan jenis. Nah, jadi ketertarikan lawan jenis ketika itu terjadi berarti ada yang namanya masa mereka berpacaran. Nah, masa berpacaran itu menjadi kondisi di mana orang tua harus kalau bisa ada di tengah-tengah mereka. Ya, ada tengah-tengah mereka untuk mengkomunikasikan bagaimana sih pacaran yang sehat gitu, ya. Nah, dengan mengenalkan kepada si anak, contohnya punya anak perempuan. Anak perempuan itu dikenalkan salah satu edukasi tentang menstruasi. Nah, menstruasi itu salah satu ya juga tanda di mana seorang perempuan itu sudah subur. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang menjadi risiko kalau perempuan itu sudah subur ya? Mungkin misalnya kalau anaknya perempuan, selamat ya nak, ternyata kamu sudah bertumbuh menjadi benar-benarnya seorang perempuan gitu ya. Perempuan yang benar itu kayak apa? Yang ada yang namanya siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu seperti apa? Ini ya, ada masa subur, ada masa pengeluaran yang dipengaruhi oleh mungkin dikenalkan kurang lebih nih kalau di antara masa menstruasi ini akhirnya tiba-tiba bisa tidak haid. Yang bikin tidak haid itu apa? Terjadilah pertemuan sperma. Sperma itu apa? Itu yang bikin hamil ini itu dijelaskan. Nah, jadi sekarang kalau menjadi seorang ibu tidak harus jadi bidan bisa menjelaskan itu, tetapi dengan belajar di YouTube ya, lewat internet itu sudah semua tentang ilmu itu ada kan. Nah, kemudian kalau punya anak laki, nah mungkin anak itu bisa kita lihat ciri-ciri perkembangan seksual secara fisiknya seperti apa. Misalnya anak itu mulai suaranya agak keras, bergema, dia mau ahil balik nih kayak apa. Ya, orang tua mengenali itu. Nah, agar si anak itu bisa kita ajak bicara, tentunya hubungan harus dekat dulu ya. Jangan sampai si anak itu mengetahui orang tuanya anti terhadap yang namanya hubungan berpacaran seperti itu. Nah, kalau itu anti, anak akan menjauh dan anak nanti ketemu masalah-masalah dia akan tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Jadi kalau sudah contohnya lagi kalau anak laki misalnya ada mimpi basah seperti itu. Nah, itu mimpi basah sebuah sensasi normal yang terjadi pada anak-anak yang memasuki masa akhir balik ya. Jadi dia akan seperti sensasi kencing di tempat tidur, bahwa padahal itu sebenarnya dia kayak ejakulasi, dia keluar yang namanya sperma. Nah, kalau itu terjadi, pengeluaran sperma itu terjadi dan itu dilakukan kepada lawan jenis, nah si anak itu sebenarnya sudah bisa menghamili. Nah, jadi itu yang harus dijelaskan. Jadi dia tidak melakukan itu karena dia tahu resikonya. Ya,
tahu risikonya. Nah, tapi kita kendalikan agar si anak itu tidak mencoba. Nah, kan itu perlu teknik, ya pastinya prinsip-prinsip anak tersebut mau nantinya mau menjadi seperti apa. Nah, kalau kamu lewati ini dengan terjadi kegagalan ini, berarti masa depannya akan seperti apa. Itu harus diketahui oleh anak. Sehingga anak akan berpikir mencoba. Ya, anak perempuan juga kalau ada yang menggoda akan dengan tegas mengatakan tidak, menolak seperti itu. Karena polanya itu sudah kita sampaikan terlebih dahulu sebelum terjadi. Gitu. Ya, suka tidak suka memang harus dibicarakan. Ya, jadi, nah itu tentunya kalau didasari atas kepemilikan atau orang tua yang dengan tingkat pendidikan, tingkat pergaulan yang bagus, tentunya dia pun siap menjadi orang tua untuk mengedukasi anaknya. Ya. Ya, jadi menurut Ibu sebagai seorang bidan, apakah remaja atau anak-anak muda di zaman sekarang ini sudah mengetahui dan mengenal seksual itu, atau masih ada yang tabu di antara anak-anak muda ini? Ya, kalau kita berbicara ilmiah dulu ya, kalau dari penelitian atau jurnal yang Ibu baca, kita bicara di Indonesia ya. Di Indonesia kenapa dikatakan oleh hasil penelitian bahwa sangat banyak terjadi anak remaja itu melakukan seksual dini sebelum menikah, itu terjadi kalau tidak salah di rata-rata usia 17 tahun. Ya, 17 tahun itu angkanya sangat tinggi. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang kita tahu tetapi merasa malu mengetahuinya. Bagaimana tidak, itu terjadi pada anak-anak kita. Ya, kita mau tutup mata karena itu tidak sesuai dengan norma, sepertinya juga tidak terjadi penyelesaian masalah. Nah, angka juga menunjukkan bahwa terjadi kondisi, kalau Ibu lihat dari kasus yang bagaimana orang, anak-anak yang belum menikah sudah berupaya untuk aborsi. Ya, jadi kehamilan yang tidak diinginkan itu tinggi seperti itu. Nah, artinya apa? Kondisi sekarang di Indonesia itu kita baru banyaknya ngomong, ya, baru banyaknya ngomong seksual edukasi itu masih ngomong dalam tanda petik itu di meja seminar. Ya, bagaimana aplikasinya di kehidupan sehari-hari, Ibu sendiri belum melihat, ya, belum melihat progres yang bagus seperti itu, ya. Jadi kadang juga stigma di masyarakat, ya, tidak tahu apakah ini sudah ada penelitian yang membuat atau tidak, ya, bahwa khususnya di Bali kita kalau mendengar kalau tidak hamil tidak menikah, nah, itu sangat menjadi miris sekali gitu loh mendengarnya, ya. Walaupun Ibu belum pernah baca penelitiannya, tetapi pendapat sebagian orang, ya, bahkan dalam hal ini orang-orang yang cukup memberikan pengaruh saja berpikir seperti itu, bagaimana dengan masyarakat yang lainnya. Ibu melihatnya di Bali sih seperti itu, ya. Nah, belum lagi kita
di Bali suka tidak suka kita berbaur dengan budaya asing, benar nggak? Iya. Nah, jadi apa namanya, filter masuknya budaya asing ke kita ya, dengan berbagai macam baik buruknya, terutama dalam kehidupan berhubungan, itu kita kalau mau jujur sangat buruk pengaruh budaya asing terhadap kehidupan berpasangan tanpa kehidupan pernikahan, seperti itu. Itu kalau kita mau lihat di Bali. Tapi ya mau gimana lagi, kita adalah daerah wisata ya, suka tidak baiknya aja yang bisa kita terima, buruknya pun masuk. Nah, ini lagi kita harus apa namanya, kuat memfilter itu dengan banyak bidang ya, tidak hanya tapi pastinya yang paling bisa mengendalikan ya dari awal bagaimana anak itu bertumbuh di keluarga dulu. Kita ngomong keluarga aja ya, kalau ngomongin yang jauh banyak sekali kan. Oke, gitu. Oke, sobat muda, jadi itu dia pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan dari Ibu Adi Arsani. Sangat gimana ya, membuat kita yang sekarang saja itu menjadi merasa yang dulunya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Oke, sobat muda, mungkin sekian perbincangan dari saya, Mei, dan juga Desi kepada Ibu Adi Arsani. Terima kasih atas waktunya Ibu dan juga pengalaman pengetahuannya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa.